Tentang semuanya, kita mulai. Teman-teman, apa kabar semua? Luar biasa ya. Have you had your shake today? Sudah makan malam? Makan malamnya minum shake ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, siapa yang belum kenal dengan saya, mungkin kita berkenalan dulu. Nama saya Awi Wicaksono, saya di Herbalife sebagai Presiden Team, sudah 14 tahun di Herbalife. Latar belakang saya sebelum di Herbalife adalah mahasiswa, pengangguran. Saya juga pengguna aktif di Facebook sejak tahun 2007 atau sejak adanya Facebook di dunia internet gitu ya. Dan hasil produk di Herbalife, saya turun berat badan, saya berhenti merokok, saya juga yang tadinya nggak sarapan pagi, akhirnya bisa lebih bagus lagi kesehatan saya dan sekarang lebih berstamina ya. Dan juga keluarga juga menggunakan di Herbalife. Kalau untuk di Facebook sendiri, saya menjadi beberapa admin. Saya menjadi admin dari beberapa grup dan fanpage yang nanti saya akan sharing ke teman-teman semua, ya. Dan selamat datang untuk teman-teman semuanya yang masih baru di Herbalife. Mungkin Anda member baru atau senior konsultan baru, ataupun Anda sudah supervisor, maupun Anda yang sudah level tap team. Selamat datang dalam webinar kita. Insya Allah sekarang kita akan rutin mengadakan webinar seminggu sekali. Saya melihat teman-teman juga sibuk ya untuk mengembangkan Herbalife dengan cara Anda masing-masing. Ada yang menggunakan Fit Club, ada yang menggunakan Nutrition Club. Banyak cara untuk mengembangkan Herbalife dan salah satunya adalah di internet ini dengan DMO Keren ya. Nah, ngomong-ngomong, DMO Keren juga baru saja launching tanggal 14 November yang lalu. Ini sebuah terobosan dari sisi internet ya, karena kita baru kali ini bisa mendapatkan tools yang sangat luar biasa keren menurut saya, karena kita mendapatkan website untuk jualan, juga untuk rekrut dalam sekaligus seperti itu ya. Dan baru kali ini kita mengadakan webinar bisa digunakan melalui gadget, karena sebelumnya tidak bisa, semuanya harus digunakan lewat komputer atau personal komputer desktop gitu ya, laptop lah seperti itu. Nah, baik teman-teman semuanya, kemarin saya tanya ke teman-teman semua lewat survei, mau pilih mana, mau pilih cerita tentang Facebook dulu atau retail dulu. Dan kebanyakan mereka menjawabnya ingin tahu tentang Facebook dulu. Iyalah, karena Facebook ini luar biasa sekali Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sangat mendunia, luar biasa global, dan saya sejak tahun 2007 bermain di Facebook, kebetulan menjadi admin daripada beberapa fanpage. Seperti Anda lihat, ini ada 3 fanpage saya yang paling banyak penggemarnya. Di sini ada komunitas drone, itu yang like ada sekitar 11.500. Kemudian page untuk berhenti merokok juga ada sekitar 19.900. Kemudian pecat bos Anda ini hampir 6.000 orang gitu teman-teman ya. Dan teman-teman kalau di bisnis di Herbalife, yang menjadi senjata itu yang pertama adalah kita memiliki database yang sangat besar. Nanti saya sambil bercerita saya akan sharing kepada teman-teman bahwa Anda juga bisa membangun database seperti ini yang sangat luar biasa powerfulnya ya. Baik. Saya akan sharing pertama-tama untuk Facebook, karena saya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa di sini ada fakta-fakta yang dibuat oleh survei pengguna internet melalui Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet tahun 2014. Anda nanti melihat bahwa ternyata di Facebook atau di sosial media ini banyak sekali peluangnya kalau misalkan mau kita tekuni gitu ya. Dan tahukah Anda teman-teman semua, pengguna aktif Facebook di dunia ini ada sekitar jumlahnya 1 miliar orang, 1 miliar pengguna ya. Mari kita lihat surveinya berdasarkan survei pengguna internet tahun 2014 ya. Nih kita lihat, Asosiasi Penyelenggara Internet itu membuat survei untuk orang Indonesia teman-teman. Di sini adalah fakta yang pertama, sebagian besar pengguna internet di Indonesia adalah orang yang bekerja atau wira swasta. Jadi Anda lihat di sini 55%, nih 55% bekerja atau wira swasta. Lalu kemudian ada
mahasiswa 18%, lalu kemudian ada ibu rumah tangga 16%, dan orang yang tidak bekerja ada sekitar 6%, dan sisanya adalah pelajar SD, SMP, atau SMA atau sederajat. Nah, jika kita mengetahui peluang ini cocok dengan Herbalife gitu teman-teman. Karena apa? Yang mampu untuk beli Herbalife kita bisa temukan melalui sosial media yang namanya Facebook. Lanjut ya. Nah, ini adalah jumlah pengguna internet berdasarkan wilayah di Indonesia. Oke. Pengguna yang paling banyak sebesar 52 juta gitu ya. Ini berasal dari Provinsi Jawa dan Bali. Lalu kemudian 18,6 juta berada di Pulau Sumatera. Lalu kemudian ada 7,3% itu di Pulau Sulawesi. Seterusnya di Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku. Dan ternyata di di Kalimantan adalah penetrasi yang paling sedikit seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman belajar bagaimana caranya memasang iklan di Facebook untuk mempromosikan website kita, teman-teman bisa memilih demografinya adalah untuk orang-orang yang bekerja, lalu mereka tinggalnya di Jawa dan di Bali, seperti itu, atau di Pulau Sumatera. Paham ya teman-teman? Karena kita melihat statistiknya, toh ternyata orang yang menggunakan internet ini berada di dalam wilayah-wilayah ini. Oke? Nah, kemudian survei berikutnya, yang ketiga adalah sebagian besar pengguna internet di Indonesia mengakses internet dengan menggunakan telepon selular, yaitu bisa kita lihat menggunakan Android atau iOS, ya kan? Anda bisa lihat di sini teman-teman, 85% pengguna telepon seluler itu mengakses untuk internetnya. Kemudian laptop 32%, PC atau komputer 14%, dan paling sedikit adalah pengguna tablet. Ya, saya nggak tahu tablet, nanti ada puyer juga. Oke. Nah, mari kita lihat teman-teman. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia paling sering mengakses internet dari rumah pribadi mereka. Lihat teman-teman ya. Ini dari akses internet itu dari rumah. Untuk orang yang menggunakan laptop atau netbook itu juga ternyata mengaksesnya dari rumah. Kenapa demikian teman-teman semuanya? Nanti Anda akan perhatikan bahwa peluang untuk bekerja dari rumah itu betul-betul banyak yang mencari karena mereka banyak mengaksesnya dari rumah. Ya, mari kita lihat teman-teman semuanya, frekuensi menggunakan internet. Ternyata 84% sekali sehari. Ya, dan ternyata orang-orang yang mengakses internet itu paling banyak adalah antara 1 hingga 3 jam. Ya kan? 1 sampai 3 jam itu paling banyak mengakses internet, ya. Nah, alasannya untuk mengakses internet apa? Oh, ternyata adalah untuk sarana komunikasi, ya kan? Itu sebesar 71% Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Untuk sarana bekerja cuma sedikit, cuma 26%, ya kan? Jadi sosialisasi dan komunikasi mereka mengakses internetnya karena itu. Nah, apa yang dilakukan ketika mengakses internet? Nih teman-teman, ini dia nih jawaban kita nih. Haha. Coba teman-teman lihat 4 hal yang paling banyak di sini. Nih yang paling banyak nih. Menggunakan jejaring sosial, mencari info atau searching atau browsing, instant messaging atau chatting, dan mencari berita terkini teman-teman semua ya. Insya Allah nih di materi saya yang pertama 4 hal ini saya akan kasih tahu bagaimana teman-teman menggunakan jejaring sosial untuk bisa lebih jualannya lebih luar biasa di Herbalife ya. Jadi kita tuh kalau misalkan mau punya bisnis teman-teman, melakukan riset pasar dulu ya. Nah, misalkan teman-teman mau buka NC gitu, mau buka nutrition club, kan pastinya Anda harus melakukan riset dulu. Anda berkunjung ke beberapa tempat, habis itu baru memutuskan untuk buka, gitu ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan internet atau sosial media, ini sangat luar biasa, ya, caranya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang jualan di toko online,
ternyata yang paling laris itu adalah busana. Ya, adalah busana. Lalu kemudian yang kedua adalah kosmetik, gadget, dan lain sebagainya. Ya, nah teman-teman semuanya, kita kan bukan bermain dalam busana gitu ya. Tapi ketika misalnya kita di Herbalife, kita bisa menggunakan branding melalui busana kita. Contohnya kaos yang ada brandingnya, itu tingkat tingkat interaksinya di sosial media ini sangat tinggi sekali kalau misalkan kita menggunakan baju Herbalife gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ini ada jenis situs belanja online. Anda lihat yang paling banyak adalah toko online. Teman-teman perhatikan, inilah kenapa sebabnya toko-toko online seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Toko Bagus, dan lain sebagainya itu menjamur sekarang, dan mereka membuat sebuah usaha yang tidak perlu kantor, tidak perlu karena memang di dunia maya seperti itu, ya kan? Nah, kemudian jenis situs untuk berjualan online sekarang sudah ke jejaring sosial. Ketika kita berbicara tahun 2007 ya teman-teman, orang-orang itu berjualannya lewat website. Mereka punya website untuk jualan. Tapi enggak sekarang. Sekarang sudah bergeser, mereka melakukan jualannya atau aktivitas bisnisnya itu di jejaring sosial. Ada yang lewat Instagram, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat Twitter, dan lain sebagainya. Ada yang lewat Line, dan sebagainya. Hanya saja di Herbalife, kita memiliki keterbatasan untuk jualan atau melakukan promosi di sosial media. Nanti saya akan jelaskan ya. Teman-teman, ini webinarnya sampai jam 10 malam ya, karena materinya luar biasa. Nah, mereka online di Facebook 8 jam sebulan minimal, dan mereka akses Facebook itu dari gadget atau smartphone ya. Dan rata-rata orang yang menggunakan Facebook itu punya 305 teman di Facebook. Artinya teman-teman, kalau kita punya teman di Facebook, ketika kita update status, teman-teman kita ini akan melihat, mereka bisa like, bisa komen, bisa share yang mereka lihat seperti itu. Bisa tag, bisa mention, dan lain sebagainya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah topik saya. Siapa yang kepengen saya sharing tips sederhana Facebookan dengan modal gratisan? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo, luar biasa. Oke, semuanya udah pada mau. Baik. Teman-teman semua, ini adalah tips-tips praktis saja. Saya harapkan teman-teman nanti langsung praktek malam ini juga untuk membuat status-status berdasarkan tips ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kebetulan berteman dengan saya di Facebook, Anda bisa melihat bahwa status-status saya di Facebook itu nyeleneh. Banyak orang yang bilang, ini Om Awi statusnya lucu-lucu gitu ya, atau misalnya kok kayaknya ngerjain gue gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, status-status yang seperti itu tuh biasanya like-nya paling banyak, share-nya paling banyak, komennya paling banyak. Ya, mari kita lihat teman-teman. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama, status edukasi. Nah, jadi gini teman-teman, jam 7 sampai jam 8 pagi, Anda sebaiknya membuat status yang bermanfaat untuk dibaca oleh teman-teman Facebook Anda. Ya, nah, setiap akhir dari status Anda, sebaiknya dikasih, kita bilang call to action. Lihat ini deh, klik ini deh, ya kan? Atau share, atau komen kalau Anda suka gitu ya. Nah, status edukasinya macam-macam. Teman-teman bisa edukasi tentang bagaimana caranya parenting yang baik, bagaimana sarapan pagi yang sehat, bagaimana caranya mengelola gula darah. Ya, entah itu pokoknya sifatnya adalah edukasi, sharing, ya, mengedukasi. Jadi supaya tidak kelihatan yang namanya terlalu berjualan seperti itu. Oke? Nah, lalu kemudian yang kedua, pada saat Anda memposting sebuah status,
Ya, pada saat Anda memposting sebuah status, selalu sertakan gambar. Ya, gambar yang ukurannya besar itu fungsinya bisa membuat orang lain melirik status Anda. Ya, coba teman-teman perhatikan ada status saya tentang gajah. Anda lihat foto gajahnya lagi ngapain? Nah, jadi teman-teman cari di Google fotonya, pokoknya foto-foto yang tidak normal. Foto-foto yang ya pokoknya nggak normal membuat orang tertarik gitu ya. Dan luar biasa, itu banyak sekali kliknya. Oke, dan di sini ada petanya, Anda bisa kasih informasinya gitu ya. Anda bisa kasih linknya, ya pokoknya edukasi dan ada gambarnya. Ya, ada gambarnya itu biasanya orang akan lebih akan lebih nyangkut dengan dengan yang Anda ajarkan seperti itu. Sampai di sini paham teman-teman? Saya sudah memberikan 2 tips buat Anda. Paham? Kalau paham, ketik paham ya. Sebentar teman-teman, ada gangguan teknis ya, sebentar. Teman-teman masih bisa dengar suara saya dan lihat slide-nya? Masih bisa ya? Oke, tadi ada sedikit kendala teknis. Baik. Jadi saya lanjutkan teman-teman, sertakan gambar ya, karena gambar yang ukurannya besar bisa membuat orang lain melirik status kita, ya. Kemudian yang ketiga, nah, ketika Anda membuat status yang sifatnya edukasi, usahakan statusnya panjang, bukan pendek, pokoknya panjang dan berbobot. Ya, ingat teman-teman, sekali lagi tujuannya adalah edukasi. Ya. Dan ketika Anda membuat status, jangan buru-buru promosi kecuali Anda sudah mahir untuk melakukan promosi yang nggak kelihatan kalau itu promosi sebetulnya, ya. Nah, nanti saya ajarin tekniknya, bagaimana caranya menulis status yang sebetulnya itu promosi, tapi Anda nggak sadar kalau itu promosi, gitu ya. Oke, lalu kemudian sertakan call to action di setiap status tersebut. Misalnya call to action itu suruhan untuk atau mengajak untuk teman-teman Anda like, komen, atau share, atau sorry itu bukan share tapi sharing ya. Nah, cuman di Herbalife ada etikanya nih teman-teman. Saya garis nih, saya lingkarin ya, tuh. Di Herbalife itu tidak boleh ada status yang ada ini ya nih. PM saya ya, inbox ya, gitu. Apalagi di dalam status tersebut ada nomor teleponnya dan ada harganya. Itu nggak boleh banget. Ya. Jadi kita nggak boleh jualan di Herbalife, nggak boleh jualan di Facebook, tapi ada caranya untuk jualan di Facebook. Nah, ini yang saya lagi sharing ya. Nah, gue banget buat status yang isinya gue banget bagi para pembaca. Anda bisa cari inspirasi sendiri, misalnya tentang kisah diet Anda, atau misalnya kesibukan sebagai ibu rumah tangga, ya. Tapi ingat batasannya teman-teman, karena kan kita begini, setiap status yang kita bikin itu kan sebetulnya ada call to action-nya. Kita mau kasih linknya di situ. Nah, jadi teman-teman jangan malah jadi curhat di Facebook, ya, jangan malah jadi curhat.
Nah, teman-teman bisa mencari sumber inspirasi banyak deh. Di Detik Health ada, di Detik News ada, ya, kisah-kisah yang menginspirasi, kemudian Mario Teguh, Ipo Santosa, ya, banyak sekali yang bisa membuat inspirasi buat kita, ya. Kemudian isinya gue banget, misalnya gini, ini kan menjelang end of month. Nah, apa yang Anda lakukan biasanya ketika end of month? Nah, Anda sharing di Facebook, curhat bagaimana Anda mengatasi untuk bisa memenuhi goal Anda. Nah, itu yang bisa menginspirasi, ya. Nah, kemudian setelah Anda selesai menulis status Anda dan ada fotonya, ada call to action-nya gitu, terus kan Anda posting nih, ya kan, Anda posting. Langsung dikasih like. Anda langsung like status Anda sendiri, ya. Walaupun ada orang yang bilang, wah, kan aturannya di Facebook nggak boleh nge-like status sendiri. Ya, tapi itu kan orang lain yang bilang. Tapi nggak usah dipikirin lah, itu kata orang. Ini katanya Mas Awi, setelah Anda menulis status, langsung di-like. Anda sendiri yang nge-like. Oke? Nah, kemudian status yang bagus, biasanya ada komentarnya dari teman-teman kita. Betul? Nah, jadi kalau misalkan ada yang komentar, jangan langsung dikomen semuanya, ya. Misalnya misalkan status Anda ngomongin tentang apalah, misalnya tentang Syiah atau apa gitu kan, banyak yang komen gitu. Jangan balas komennya satu persatu, tapi waktunya berbeda supaya ketika kita nanti komen lagi itu statusnya masih bisa kesundul lagi walaupun sudah kita nulis status tersebut sudah 1 tahun atau 3 tahun yang belakangan, ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk balas komentar orang. Nah, ini ada satu istilah like brutal. Ini dia nih. Like brutal. Maksudnya gini, teman-teman. Ketika kita di Facebook, kita kan punya teman, ya. Kita tahu nih dia inceran kita nih. Wah, tapi kita malu untuk ngomong, ya kan? Teman-teman, maksudnya kalau kita punya prospek yang kita incer di Facebook, pokoknya apapun yang dilakukan sama prospek kita ini, dia posting gambar ke, status ke, entah apa, langsung di like. Apapun statusnya, kasih jempol gitu, ya. Nanti kan orang ini akan sadar, oh, si Awi ini orangnya tukang nge-like nih. Setiap apapun yang gua posting, dia suka nih. Nah, gitu kan. Nah, jadi pada saat misalnya nanti kita inbox dia, misalkan Mbak Ayu. Mbak Ayu, apa kabar? Selama ini aku ngikutin status-statusnya Mbak Ayu loh, gitu ya. Aku jadi penggemar beratnya Mbak Ayu nih, gitu. Mbak Ayu, ngomong-ngomong, punya kenalan nggak yang pengen turun berat badan? Gitu masuknya. Oke? Jadi pelan-pelan kita masukkan seperti itu, ya. Nah, lalu kemudian di Facebook juga ada metode promosi yang berbayar, yaitu beriklan melalui Facebook Ads. Nah, ini biayanya bisa diatur oleh kita sendiri, dan iklannya Facebook ini kita bisa setting untuk hanya bisa dilihat oleh grup tertentu saja, jadi bukan orang lain, ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya beriklan melalui teknik clickbait. Clickbait ini adalah metode yang sangat murah yang bikin orang pengen ngeklik apapun yang kita tulis. Mari kita lihat. Nah, apa sih clickbait itu? Clickbait itu adalah menulis sebuah status yang bikin orang penasaran. Atau kita bisa bilang memasukkan unsur bikin penasaran akan mendorong orang tanpa sadar untuk mencari tahu akan rasa penasaran mereka, ya. Nah, action sederhananya adalah dengan cara klik, misalnya play video atau open email, gitu ya. Nah, jadi di dalam setiap status kita itu harus dibikin judul, teman-teman, headlines. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang bikin status asal main nulis status aja, sekarang kasih judul dulu. Contoh nih ya, ini adalah headline-nya atau judul daripada status Anda nih yang biru di atas. Kemudian yang di bawah ini baru status Anda. Lalu ada gambar, baru dari posting. Gitu, teman-teman.
kira-kira ya layoutnya seperti itu untuk bikin status yang bagus. Nah, contoh nih teman-teman, ini adalah contoh status saya yang kebetulan responnya sangat luar biasa ya. Nah, yang namanya clickbait itu tulisannya begini. 1 dari 3 anak di Indonesia alami kegemukan, ya. Bukan karena genetika atau keturunan, tapi baru-baru ini ditemukan penyebabnya karena ini. Nah, ini itu yang bikin penasaran. Ini itu yang bikin penasaran, ya. Lalu ada foto, saya kasih foto, lalu kemudian diposting. Nah, yang di sebelah kanan teman-teman, apa yang saya posting ternyata dilihat oleh 3.968 orang, teman-teman. Ya. Nah, saya tidak mengiklankan. Kalau mengiklankan kan saya pencet ini, saya pencet boost post. Itu baru saya bayar. Tapi kalau enggak di boost, itu kan berarti gratisan. Jadi saya posting ini gratis, teman-teman ya. Nah, jadi saya bikin orang itu dengan misterius. Kata-kata seperti ini. Diam-diam pemuda ini melakukan sesuatu yang membuat rekan-rekan buruhnya sangat terharu. Ya kan? Itu aja kata-katanya udah serem banget itu kan. Anda juga pasti mungkin akan ngeklik iklan ini kan, postingan ini. Ternyata dia mengambil smartphone dari sakunya lalu melakukan ini. Penasaran kan, teman-teman? Coba. Dan di dalam fotonya, satu lagi yang membuat kenapa postingan saya ini banyak dilihat oleh banyak orang, karena di dalam fotonya saya edit sedikit, saya bikin hitam putih, lalu kemudian saya lingkari orang ini gitu. Jadi orang ini penasaran, orang yang baca kan pasti penasaran. Diam-diam ngapain dia ya? Terus dia ngambil handphonenya ngapain? Teman-teman, sebetulnya kalau orangnya itu ngeklik website ini yang bit.ly ini, dia langsung akan kebuka yang namanya website replika saya buat retail, teman-teman. Luar biasa kan jebakan Batman. Gitu caranya ya, bikin orang penasaran dan mau klik, kebelet ngeklik ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya teman saya namanya Mas Kunto. Mungkin dia juga ikut webinar kita malam ini ya, saya nggak tahu. Nah, Mas Kunto bikin statusnya luar biasa cakep nih. Ada spion mobil, terus dia bilang, tanda-tanda nyuci mobil udah bersih adalah hujan. Lihat aja di sini. Pada saat kita klik nggak ada hubungannya sama hujan. Tapi kan orang penasaran, apa sih? Gitu. Ya. Nah, terus kemudian yang sebelah kanan, posisi yang paling bagus kalau mau pup. Nah, ada gambarnya. Nah, kalau makanan yang paling bagus buat sarapan, lihatnya di sini. Orang kan penasaran juga. Apa sih makanan yang paling bagus buat sarapan? Nah, ini adalah website replika kita dari Demo Keren, teman-teman. Nanti Anda lihat sendiri deh, websitenya keren banget ya. Nah, intinya teman-teman, kita mempromosikan website replika kita. Tugas kita ketika kita punya website replika adalah selalu berpromosi, selalu beriklan, selalu berpromosi. Masukkan banyak orang lewat bagaimana caranya supaya mereka banyak melihat website kita, biarkan sistemnya bekerja, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, ketika orang-orang sudah mulai mengisi nama dan alamat emailnya, kita bisa lihat di dalam member area Demo Keren di bagian prospek retail, teman-teman. Anda akan melihat nama-nama orang yang sudah mengisi data mereka ya. Nanti kalau misalkan teman-teman lihat di bagian yang bertanda mata ini, nah ini Anda klik di sini, Anda klik di sini, akan kelihatan detailnya. Kita bisa lihat emailnya, bisa lihat nomor teleponnya juga. Oke. Dan kalau misalnya ada tanda belum diverifikasi atau belum verifikasi, ini artinya prospek kita belum membuka email dan klik link konfirmasi yang kami kirimkan, yang kita kirimkan. Ya, luar biasa. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah alasan kenapa tanggal 1 Desember besok DMO Keren akan tutup dan tidak dijual lagi. Kenapa? Karena kita masih menyempurnakan 2 fitur, teman-teman, yang saat ini sedang kita godok terus sama tim kita. Yang pertama adalah autoresponder. Teman-teman, setelah mereka mengisi nama,
sebetulnya langsung terkirim autoresponder untuk edukasi selama 1 bulan full untuk prospek yang namanya retail. Tapi kalau untuk prospek rekrut itu sampai 1 tahun teman-teman semua, ya. Dan itu yang pertama autoresponder, dan yang kedua adalah fitur SMS. Jadi gini ya, ini kan saya punya prospek namanya Fitri. Oke. Pada saat Fitri menginput nama dan emailnya, terus kira-kira 1 menit atau 2 menit Fitri akan terima SMS seperti ini kira-kira bunyinya. Halo Fitri, terima kasih ya sudah mengisi data di website kami fatforfit.club. Anda akan dibimbing oleh mentor namanya Pak Awi Wicaksono di nomor telepon sekian. Gitu ya teman-teman. Nah, itu akan terkirim nih SMS dari sistemnya Demokeren kepada si Fitri. Oke? Dan saya akan menerima SMS juga dari Demokeren. Pak Awi, Anda mendapatkan seorang prospek baru namanya Fitri, tinggalnya di Kota Malang dan kepingin turun berat badan. Silahkan hubungi Fitri di nomor telepon sekian. Anda bisa bayangkan teman-teman, Fitri terima SMS dari Demokeren, saya terima SMS dari Demokeren, akhirnya saya akan telepon Fitri. Halo Fitri, apa kabar? Gitu ya, mulai ada yang namanya respon seperti itu. Dan kabar bagusnya teman-teman semua, jeng 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 jeng, nama-nama orang ini yang sudah masuk ke sistem database saya di Demokeren akan, jadi gini, kalau misalnya Fitri iseng misalnya lihat websitenya Mbak Silvi Wibowo, Fat for Fit gitu, terus dia ngisi nama dan email, di situ akan tertulis, tetot, mohon maaf, Mbak Fitri sudah tercatat di tempatnya Pak Awi, gitu. Jadi langsung ke blok selama 1 tahun teman-teman. Bayangin tuh teman-teman. Makanya kalau Anda punya website Fat for Fit, saran saya dipromosiin gila-gilaan supaya banyak orang nyangkut ke database Anda. Jadi kalau misalkan banyak orang nyangkut di database saya, terus kemudian dia lihat websitenya Oktora gitu, atau websitenya Kang Didit, mohon maaf, rezekinya udah kembali lagi ke saya gitu ya. Oke, next slide. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang 7 days trial pack. Dan ngomong-ngomong teman-teman, ini desainnya bagus nggak nih? Desain ini bagus nggak? Bagus ya, desain ini. Nanti teman-teman di dalam member area, di sini nih, di Business Tools, di dalam member area nanti teman-teman bisa mendownload image-image seperti ini untuk Anda berpromosi di Facebook sebagai display profil untuk BlackBerry Messenger Anda misalnya, atau juga misalnya untuk Facebook cover Anda, ya. Nanti Anda pilih banyak sekali desainnya, ya. Dan website di Demokeren nanti akan banyak anaknya, misalnya landing page-nya untuk hari AIDS misalnya, atau untuk hari ibu, atau untuk hari diabetes dunia, atau hari anti rokok dan sebagainya. Banyak banget ya, banyak banget ya. Itu makanya alasannya kita akan tutup tanggal 1 Desember ya. So, mari kita mulai dengan 7 days trial pack. Ngomong-ngomong, 7 days trial pack ini apa sih? Ini sebetulnya adalah salah satu konsep untuk meretail. Meretail sendiri adalah the skill of finding and keeping customer. Jadi sebuah keahlian untuk menemukan dan menjaga pelanggan. Kalau saya dulu waktu pertama kali di Herbalife, join pertama kali di Herbalife, di training itu dibilang begini, retail adalah tulang punggung bisnis di Herbalife. Karena artinya kita ketika meretail akan mendapatkan cash flow berupa profit, di mana profit itu bisa untuk membiayai semua biaya-biaya yang keluar dari rumah kita maupun untuk operasional kita, ya. Jadi jualan atau meretail ini adalah senjata utama yang harus dimiliki oleh setiap member Herbalife untuk mendapatkan profit, ya. Nah, ngomong-ngomong, saya sendiri melakukan retail. Seminggu pertama saya melakukan retail di Herbalife, walaupun pemakaian produk masih belum bagus gitu ya, tapi saya mendapatkan 11 pelanggan. Di situ profit saya sekitar 4.200.000 teman-teman semua. Oke. Dan di 3 bulan pertama, di bulan yang sama,
saya mendapatkan profit kira-kira sekitar 11 juta rupiah. Kemudian di 3 bulan pertama profit saya mendapatkan 35 juta rupiah ya. Dan saya sangat kecanduan dengan meretail karena saya senang sekali dengan meretail teman-teman semua. Bahkan di tahun 2006 waktu itu belum ada Facebook dan belum ada handphone BlackBerry seperti sekarang ataupun Android. Saya bisa memiliki dalam 1 tahun ya 477 pelanggan ya. Saya jual NRG, saya jual termo, saya jual fiber gitu ya. Nggak perlu per paket-paket, tapi saya jualannya itu jualan ketengan gitu. Saya jualan produk satuan. Nah dari situ saya punya produk. Kalau kita jualan produk satuan itu kan lebih gampang menemukan konsumen, ya kan? Mereka nggak harus beli produk yang mahal gitu, tapi mereka bisa beli yang sedikit-sedikit. Setelah sedikit kita follow up, baru deh dia mau mengupgrade programnya, mulai nambahin minum shake dan seterusnya, ya. Tapi sekarang bergeser nih teman-teman. Orang yang meretail tuh dianggap jago ketika bisa jualan Ultimate Turbo misalnya. Paket yang 3 juta, wah dianggap dia jago jualan gitu. Padahal sih sama aja, kita harus bisa menemukan keterampilan untuk menjual ketengan atau menjual yang paket yang paling mahal. Yang penting apakah kita bisa konsisten melakukannya dan jumlah konsumen kita bertahan dengan banyak gitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang 3 days trial pack, ini yang menemukan gagasan ini adalah seorang Chairman's Club member 50K, orang Inggris, namanya David Bevan. Beliaulah yang menjadi pembicara ketika di Future Meal Team Retreat di Bali bulan lalu, ya. Dan saya sebagai Presiden Team mendapatkan kopi materinya dan saya akan pinjam untuk menjelaskan kepada Anda pemahaman ini, ya. Nah, beliau bilang bahwa untuk mendapatkan hasil retail yang bagus, kita sendiri harus punya produk result yang bagus. Ya, kita harus bisa dengan berusaha mencapai level 10 atau level yang paling sempurna untuk badan kita, ya. Jim Rohn pernah bilang, take care of your body, it's the only place you have to live. Ya, jagalah badan Anda karena itu satu-satunya tempat untuk Anda hidup. Katanya Jim Rohn seperti itu. Nah, David bilang, mengapa kita perlu menggunakan produk? Ya, satu, untuk mempelajari bagaimana cara menggunakannya. Yang kedua, supaya kita tahu apa hasil di badan kita. Yang ketiga, untuk membuktikan kepada orang lain bahwa produknya bekerja. Ya. Yang keempat, Anda tidak bisa jual apa yang Anda tidak gunakan. Ya. Dan yang terakhir adalah mengapa kita pakai produk? Untuk menciptakan sebuah testimoni yang bisa kita sharing kepada prospek kita maupun kepada orang lain. Oke. Nah, it's okay to be overweight, ya. Oke-oke aja untuk menjadi gemuk, ya kan? Tapi ini adalah hasil dari Anda yang sebelumnya, ya kan? It's not okay to be doing nothing about it. Jadi, artinya kita harus ambil sebuah tanggung jawab untuk memperbaiki badan kita, ya. Nah, mari kita lihat rumus sederhana dari David Bevan ini. No product result berarti tidak ada percaya diri. Ketika kita tidak ada percaya diri, tidak ada conversation atau tidak ada percakapan. Dan ketika kita tidak punya PD, tidak berani ngomong, akhirnya tidak ada penjualan. Tidak ada penjualan artinya tidak ada income. Dan kalau untuk tidak ada income dalam beberapa bulan lamanya, berarti Anda sedang tidak punya bisnis. Bagus sekali teman-teman. Jadi, ketika Anda dalam posisi seorang leader gitu ya, banyak keluhan yang disampaikan oleh member Anda ataupun downline Anda, aduh, aku gimana nih kok nggak bisa beli tiket untuk Indospec, nggak punya uang untuk bla 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 gitu ya. Teman-teman perhatikan, kalau misalnya mereka tidak punya uang, berarti masalahnya ada di sini kan? No income. Nah, Anda telusuri penyebabnya, berarti dia tidak pernah jualan. Kenapa dia tidak pernah jualan?
karena mungkin dia tidak ada percakapan, tidak berani ngomong sama orang. Kenapa tidak berani ngomong sama orang? Karena nggak pede, dan karena nggak pede itu alasannya karena dia tidak pakai produknya. Ya, makanya kembali lagi, Pak, Anda pakai produk nggak? Gitu aja langsung, ya kan? Sekarang mulai pakai produknya, minum shake-nya 4 sendok makan, dapatkan hasil produk yang bagus gitu, ya kan? Kadang-kadang member kita atau downline kita nggak sadar, apa hubungannya, kan saya kepengen punya duit, kok malah disuruh pakai produk? Gitu teman-teman. Anda boleh foto ini, ya, Anda boleh foto ini karena ini saya klik banget sama David Bevan, ya. Oke, mari kita lihat apa sih level 10 itu. Nah, ini adalah sebuah konsep di mana kita bisa menjadi orang dengan kondisi yang terbaik yang kita punya, ya. Kita sangat fokus, kemudian it's not about weight. Jadi level 10 itu bukan ukurannya, bukan berat badan ya teman-teman. Berat badan itu nggak ada hubungannya sama level 10. Nah, jadi level 10, nah mari kita lihat, kita samakan persepsi ya. Level 10 adalah nih, mencapai angka tanita yang sempurna. Tuh teman-teman. Jadi yang disebut level 10 oleh David Bevan itu adalah perfect tanita readings. Jadi kalau misalkan di tanita itu ternyata, oh kadar lemaknya berlebihan, berarti Anda bukan level 10. Oh kadar airnya kurang, berarti bukan level 10 juga. Jadi teman-teman usahakan besok pagi menimbang pakai tanita ya. Nah, karena kalau tanitanya enggak ada atau hasil tanitanya jelek, berarti Anda juga akan jelek juga nih. Belum ada masuk ke level 10. Nah, mari kita lihat teman-teman, bagaimana caranya mendapatkan level 10 kita. Jadi teman-teman harus memperhatikan target protein Anda. Oke. Kemudian menimbang tanita itu setiap minggu ya. Kemudian saran dari David Bevan, full program of products and food to hit target. Ya kan? Jadi programnya usahakan full supaya bisa mendapatkan target yang bagus. 3 liter air setiap hari. Nah, ini teman-teman pahami ini. 3 liter air setiap hari. Ini bahkan saya sambil minum air putih nih. Exercise, ya, exercise. Healthy active lifestyle, bicarakan tentang hal itu, ambil gambar dan post di sosial media. Anda tahu, sorry, minum dulu ya. Anda tahu nggak konsep 21 day shake challenge itu sebetulnya dari level 10 ini teman-teman, ya. Nah, mari kita lihat. Lead by example. Nah, betul kan tuh. Commit to your own short term challenge. Mau mulai dari 90 day challenge, 77 day challenge, atau 21 day challenge. Nah, teman-teman bisa meng-announce komitmen Anda lewat sosial media, ya. Dan teman-teman perlu mendokumentasikan dengan harian, gambar, kata-kata, ya, dan relevan hashtag. Hashtag itu misalnya 21 day shake challenge atau ngomong teman-teman, kalau misalkan Anda kepengen membangun massa otot, ya, itu disarankan pakai hashtag yang ini nih, 90 day challenge. Jadi kita misalnya ikut program di fitness center, ambil program, ini hari pertama saya latihannya lagi latihan plank, atau lagi latihan squat, latihan push up dan lain sebagainya. Karena itu kita mau ingin membentuk badan kita yang bagus, ya. Ingat teman-teman, level 10 bukan berat badan, tapi pembacaan tanita yang baik, angka-angkanya mesti baik di situ, mesti sempurna, ya. Nah, kemudian ada pemahaman umum sama pemahaman yang sangat umum, teman-teman lihat. Be patient itu artinya sabar ya, teman-teman. Jadi di Herbalife, sukses itu memerlukan komitmen, bekerja, dan waktu, ya. 1 tahun untuk menjadi ahli pada dasar-dasarnya atau basicnya. 2 years to create solid part-time income. Jadi 2 tahun pertama tuh Anda harus bisa membuat
income part-time yang sangat solid, 3-5 tahun untuk membangun full-time income, ya, dan 7 tahun untuk total financial freedom, ya. Memang sih lebih panjang untuk menang lotre, tapi kemungkinannya sangat besar sekali, ya. Nah, ini David Bevan menunjukkan bahwa kemungkinan kita untuk menjadi miliuner itu lebih besar dibandingkan kita menang lotre. Oke. Nah, kemudian ini ada gangguan-gangguan selama perjalanan, teman-teman, ya. Konsumen kita akan berhenti, member kita akan pindah MLM lain, gitu ya. Kemudian orang-orang terdekat misalnya akan menjelek-jelekkan tentang Herbalife, menjelek-jelekkan tentang kita, negative friends and family, dan sometimes kita akan diuji oleh kehidupan. Misalnya kita tiba-tiba kita punya musibah, kehilangan itu, kehilangan ini, dan segala macam, ya. Itu cobaan, godaan, ya, atau gangguan seperti itu. Nah, David bilang, bagaimana caranya kita tetap stay on track? Nah, tetap gunakan produknya, teman-teman. Even misalnya kita lagi musim dingin nih, ya kan? Maksudnya musim dingin itu artinya kok kayaknya rezeki gue lagi seret banget nih, gitu ya. Nah, teman-teman, tetap gunakan produknya, stay around the fire. Artinya kalau David punya Dream Team Facebook Group, mereka lakukan webinar setiap minggu, meeting, ya, dan jangan lupa telepon sponsor upline atau telepon mereka, ya. Lakukan dan ajarkan fundamentalnya, ya. Nah, sifat-sifat yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, yaitu Anda perlu menjadi seorang pembelajar yang proaktif, ya. Jadi kalau misalkan Anda nggak tahu jawabannya, ya jangan nunggu orang lain menemukan jawabannya, tapi cari jawaban untuk diri Anda sendiri, ya. Minta bantuan apapun ya, tentang anything, anytime, ya. Pasti ada jawaban untuk semua hal, gitu ya. Dan jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tanya tentang bagaimana caranya menggunakan DMO internet dan segala macam, ya. Tanya aja, pasti ada jawabannya, ya. Nah, mari kita lihat tentang retail, the skill of finding and keeping customer. Mari kita lihat bagaimana memahami bisnis kita, for bisnis kita, ya kan? Nah, kita melakukan 4 tahapan, mengkualifikasikan atau DMO, kemudian mengundang, presentasi, dan support, ya. Nah, kita lihat, teman-teman, untuk menemukan customer, kan kita tujuannya ke customer, teman-teman, ya. Nah, kita bisa, ini kan orang-orang UK ngomong, ya. Di sana mereka bisa melakukan point of display, 3-day trial pack, fit club, dan shake party invite. Ngomong-ngomong, di UK tidak melakukan nutrition club, ya. Kemudian nanti di Indonesia kita akan bikin ini 7-day trial pack, ya. Nah, jadi semua ini menuju ke WE atau wellness profile, dijelaskan melalui wellness profile, dan akhirnya menjadi customer, ya, orangnya menjadi customer. Nah, jadi ada percakapannya, ya, qualify, invite, dan present. Ini kalau pakai shake party juga sama, ya, nutrition club sama, fit claim sama, nah, business flow sama, gitu. Nah, jadi pada saat qualify itu gini, ngomong-ngomong, teman-teman, penjelasan tentang 3-day trial pack, penjelasan tentang 7-day trial pack ini berdasarkan ini si David Bevan, karena di Inggris Herbalife itu punya produk yang namanya 3-day trial pack. Jadi paketan yang bisa dicoba untuk prospek, gitu ya. Nah, jadi karena mungkin 3-day trial pack-nya ini gratis kita kasih ke orang, maka kita nggak bisa memberikan paket ini ke sembarang orang. Jadi harus kita kualifikasi. Apakah orang-orang yang mau kita berikan trial pack ini betul-betul memenuhi syarat dan lain sebagainya, ya. Contoh nih, gue lihat lo lagi ngeliatin pin gue, gitu ya. Apakah Anda tahu seseorang yang mungkin tertarik atau serius ingin lebih sehat, lebih langsing di kehidupannya? Nah, apakah Anda serius atau cuman curious aja?
Nah, kalau saya bisa bantu kamu, apakah Anda bisa komitmen untuk untuk melakukan 3 hari trial pack, ya. Nah, ini kita undang teman-teman. Cara mengundangnya bisa mengundang mereka untuk trial pack atau diajak ke fit camp, atau fit camp ini seperti fit club. Lalu kemudian bisa juga diundang untuk mengadakan shake party, hadir ke dalam shake party. Nah, kalau di NC, misalnya ada NC gitu, kita bisa mengundangnya ke dalam NC. Oke? Nah, setelah mereka datang, kemudian kita presentasikan. Presentasinya hampir sama teman-teman seperti yang kita lakukan. Kan kita pakai Tanita nih. Kita melakukan presentasi berdasarkan hasil Tanita. Kita baca Tanitanya, kita jelaskan, dan seterusnya, ya. Dan kemudian kita bisa closing. Ya, kita bisa closing. Nah, kita lihat alur bisnis kita sebelumnya. Kita melakukan wellness profile, lalu full program, betul? Jadi ketika kita jelasin hasil Tanita kita, biasanya kita mulai dengan full program. Ibu mau rasa apa? Coklat, vanilla, strawberry. Mau paket yang quick start plus, advance plus, atau yang ultimate plus, Bu. Nah, setelah mereka memilih salah satu, kita ajak mereka ke HOM. Kemudian mereka jadi member. Betul kan? Ini adalah early days. Cara kita menjalankan bisnis yang dulu. Tapi seterusnya sekarang menjadi lebih baik nih flow-nya. Ketika si konsumen sudah beli program, lalu kita minta mereka untuk memberikan referensi. Ya, kita membangun yang namanya multi level retail. Jadi kita jual ke suaminya, kita tanya, Pak suami, punya kenalan yang nggak pengen gitu kan? Nah, dia memberikan referensi, kita gali lagi referensinya, kita gali referensinya, kita gali referensinya. Paham ya teman-teman? Lalu kemudian tetap ajak ke HOM juga, ya. Nah, saat ini teman-teman yang dilakukan oleh si David, kita bisa mengundang mereka untuk paket trial ini, paket trial ya, 3 hari. Karena gini logikanya teman-teman, kalau misalnya kita undang banyak orang untuk paket trial, kita akan dapatnya banyak banget, oke, banyak banget. Lalu kemudian kita lakukan wellness profile. Setelah itu, contoh di sini dia beli paket yang 7 hari ya, dia beli 1 kaleng shake, kemudian kita upgrade, ya, beli paket program, sama terus akhirnya ke HOM juga, ya. Nah sekarang nih teman-teman, sekarang Anda lihat yang warna biru itu, ya kan, membangun bisnis di Herbalife, membangun customer base melalui untuk retail, itu berdasarkan aktivitas berbasis komunitas. Apapun itu komunitasnya, Anda bisa bikin kok komunitasnya. Komunitas jalan pagi, komunitas ibu-ibu suka memasak, komunitas pilot drone seperti saya, komunitas internet marketers, banyak sekali komunitas. Anda mesti buka mata, buka kuping, supaya teman-teman bisa menemukan banyak komunitas, join aja di komunitas itu, lalu kita bisa tawarkan paket trial, ya. Ini teman-teman membangun dasar klien yang sangat bagus sekali. Dari fans jadi dari fans nih, sosial media itu kan fans, menjadi pelanggan, lalu kemudian jadi member di Herbalife, ya. Apa supportnya? Mari kita lihat. Pertama dimulai dari trial pack, full program, ya. Setelah dia minum full program, kita ajak dia ke sistem HOM atau quick start training. Di sini STS ya. Kalau orang Inggris kan namanya BBS, ya, STS. Dia jadi member, jadi supervisor, kita ajak ke World Team School, Extravaganza, dan seterusnya seperti ini, ya. Dan selama mengikuti program biasanya banyak kesalahan-kesalahan umum, ya. Jadi bibit yang kita tanam itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan karena kesalahan-kesalahan ini. Misalnya gini, breaking up programs, artinya dia tidak melakukan si konsumen kita ini tidak melakukan programnya dengan benar. Jadi kalau misalkan dia beli untuk 7 hari 1 kaleng shake, dia tidak minum produknya dengan benar, ya kan?
Yang kedua, kita menjadikan dia member terlalu cepat. Terlalu cepat, teman-teman. Yang ketiga, discounting. Kita memberikan harga lebih murah kepada konsumen kita. Kemudian, keempat, not attending training days. Anda apapun segala macam DMO-nya tidak akan kemana-mana rezeki Anda kalau misalnya tidak hadir ke dalam training. Ya. Nah, kemudian nomor 5, becoming the herbivore on social media. Maksudnya herbivore tuh gini, lu jadi ngebosenin teman-teman lo di Facebook atau di sosial media dengan postingan-postingan yang bikin bosen gitu. Bikinlah variasi-variasi yang lain gitu ya. Jangan bikin status yang, aduh statusnya tuh nggak enak dibaca. Kadang-kadang gini ya, tanyalah, ini kalau bahasanya Om Kunto ya, coba Anda baca statusmu sendiri, pengen beli nggak gitu? Pengen ngeklik nggak? Pengen tanya nggak? Ngelihat status Anda sendiri pengen baca nggak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, over engaging on Facebook tanpa konten yang jelas atau tanpa fokus yang jelas. Anda kan bisa dapatkan artikel-artikel ini kan banyak banget dari Google ya. Contohlah tentang glycemic index, misalnya Anda topik hari Senin, hari Selasanya topik tentang kalori, hari ketiganya tentang air, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, siapa yang menjadi pelanggan kita? Bisa orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang kita kenal. Nah, bagaimana cara mendekati mereka untuk kita tawarkan paket trial pack ini? Nah, bisa dari phone book kita atau orang-orang yang berada dalam phone book kita. Ini kan berarti bisa lewat SMS, bisa lewat BBM, atau bisa lewat WhatsApp. Betul nggak? Kalau di Facebook di phone book kita, betul? Nah, kemudian sosial media ini berarti dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, banyak kan? Nah, kemudian use where talk di sini. Branding deh kita untuk orang-orang yang tidak dikenal. Ya, bisa pakai kaos, bisa pakai flyer, bisa pakai stiker mobil dan seterusnya, ya. Ini bagaimana caranya kita punya banyak sekali orang-orang di sana yang menjadi prospek kita. Nah, ini adalah contoh promosi atau marketing tools yang ada di Inggris. Mereka gunakan seperti ini untuk mempromosikan trial pack-nya. Ngomong-ngomong, kita juga kalau mau pakai boleh, tapi saya edit dulu ya teman-teman. Ini kan ada 3-day trial pack, kita ganti menjadi 7-day trial pack. Di situ ada tulisannya, experience the benefits of the 7-day trial pack. Kata Herbalife dicoret, nggak boleh pakai kata Herbalife. Terus di sini gambar produknya juga dicoret, nggak boleh dicantumin. Di flyer juga ini produknya nggak boleh dicantumin. Di sini nggak boleh dicantumin juga, ya kan? Karena gini teman-teman, 7-day trial pack ini kan belum ada di Indonesia produknya, ya kan? Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat sebuah promosi yang cukup menarik untuk orang lain, tetapi tanpa harus mereka tahu bahwa itu Herbalife, ya. Nantinya mereka akan tahu Herbalife setelah kita jelaskan Herbalife itu, oke? Nah, kemudian ini kan tadi marketing dulu, bagaimana cara DMO-nya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, prosesnya seperti ini. Kita bisa dapatkan konsumen kita lagi dari COI, pelanggan kita yang lama, ya kan, Facebook, kemudian button, dan tradisional atau metode tradisional lainnya, ya. Nah, ini kalau kita misalnya bercakap-cakap, lo tau nggak tentang batch gue ini, gitu. Atau yang ketiga tuh, apakah Anda ingin menggantikan makan Anda dengan shake saya, seterusnya. Nah, di sini ada goalnya nih teman-teman, kalau kita mau mencoba dengan trial pack, ini ada konsep yang namanya 10-5-1-R. 10 artinya adalah setiap hari kita berusaha untuk melakukan 10 wellness evaluation. Contoh misalkan Anda bekerja di NC, Anda bekerja, misalnya NC-nya tuh bukanya pagi dan malam, misalnya gitu ya. 10 wellness evaluation. Anda bisa lakukan 5 WE pagi,
5 WE sore, kan sehari ada 5, ada 10 tuh, ya kan? 10 WE. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan ada 10 orang yang mau mencoba 7-day trial pack, ya. Kalau di NC bekerjanya kita kan Bu ya, kita bisa ajak dia untuk beli program 3 gratis 1, atau kita bisa bilang mereka langsung beli shake-nya 1 kaleng, dia bisa minum pagi malam untuk 7 hari gitu ya. Dan kita akan mendapatkan full customer, artinya setelah mereka trial, mereka bisa upgrade jadi full customer, dia beli tambahannya, kita bisa dapatkan 1 orang member baru dan referensi. Ya, jadi teman-teman, angka 1051 tolong diingat-ingat ya. Luar biasa. Oke, ini adalah hasilnya, resultnya. Jadi kalau kita melakukan 1051R, itu biasanya dalam 1 bulan kita akan mendapatkan volume point yang stabil, itu 600 volume point. Oke. Nah, baik teman-teman, ini adalah 3 tahapan prosesnya. Kalau Anda baru memulai sendiri, saya sarankan yang nomor 2, jangan dilakukan dulu teman-teman. Yang nomor 2 dan nomor 3 jangan dilakukan dulu ya. Sekarang kita berusaha untuk do it dulu. Saya juga mau do it dulu nih teman-teman, ya. Saya lagi do it dulu. Jadi saya yakin, kan gini, sebelum kita bisa ngajarin orang, kita kan melakukan dulu. Kita lakukan dulu, sehingga setelah kita terampil baru kita bisa ngajarin. Ya, sekarang goal saya adalah ngomong ke 10 orang sehari, minimal kalau misalkan saya lagi lakukan demo NC teman-teman, minimal nih sehari itu saya dapat VIP 10 atau beli VIP 30. Itu goal saya setiap hari, dapat satu. Oke. Tapi kalau misalkan saya tidak di demo NC, goal saya adalah saya janjian 1 orang aja buat saya presentasiin. Jadi saya ngomong ke 10 orang, saya dapat 1 orang aja buat saya presentasiin. Ya, goal saya bisa closing 1 aja, 1 konsumen. Nggak usah paket yang mahal-mahal, cukup misalnya 1 kaleng shake juga nggak apa-apa. Lanjut ya. Oke. 3-day trial pack. Nah, di DMO keren teman-teman, kami memulainya dengan sebutan nama 7 hari trial pack. Ya, sekali lagi teman-teman ingat, 7-day trial pack ini kita dapatkan inspirasinya dari mentor kita dari Singapura, namanya Sam and Jenny. Ya, ini bukan buatan orang Herbalife tapi buatan member Herbalife. Nah, jadi teman-teman kalau ada angka 3, ganti aja sama angka 7 ya. Nah, gini teman-teman. Ini produknya nggak boleh dikeluarin karena memang bukan itu produknya. Tanya tentang 7-day trial, ya, about seperti itu ya. Ini contoh-contoh marketingnya, ya, di UK. Ini contoh-contoh marketingnya. Nah, ini produknya kalau di UK. Nah, ini adalah isi daripada 3-day trial pack yang ada di UK. Kebetulan waktu kemarin diperkenalkan di Bali, itu kita dikasih kabar bahwa produk yang serupa akan masuk ke Asia Pasifik tahun 2016. Nah, di UK itu satu paket isinya ada 6 vanilla, ada 6 saset. Artinya 6 saset itu bisa dipakai untuk 3 hari, pagi malam. Lalu mereka tuh di sana ada yang namanya tablet untuk termo. Ya, jadi seperti ini cara minumnya. Ya, tapi kalau di Indonesia kita belum ada. Nah, tapi kalau untuk di DMO keren, teman-teman, ada yang pengen tahu nih. Nah, di DMO keren kita menjual 7-day trial pack itu seharga Rp420.000, terdiri dari 1 kaleng shake 388.000. Oke. Kemudian 1 shaker samba
teman-teman, sebetulnya kita kepengen memberikan shaker yang gelas shaker yang original dari Herbalife, tapi ternyata harganya 55.000 gitu ya, kemahalan. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa menemukan shaker apapun yang mereknya Lion atau mereknya Samba, kebetulan saya menemukan merek Samba ini dari bukalapak.com. Itu harganya cukup murah, Rp20.000. Pokoknya bisa untuk ngocok-ngocok gelas gitu, ngocok-ngocok shake-nya. Lalu kemudian kita kasih satu buku informasi produk. Teman-teman usahakan memberikan buku informasi produk yang dari Herbalife ya. Kalau misalnya upline Anda membuat buku informasi produk ataupun yang lain, habisin dulu. Tapi setelah itu teman-teman pesan buku informasi produk dari Herbalife. Harganya kurang lebih berapa waktu itu ya? Sekitar 55.000. Lanjut ya. Nah, kemudian gini teman-teman, ada dua alasan utama kenapa konsumen itu tidak mau beli Herbalife atau tidak mau jualan Herbalife. Yang pertama karena masalah biaya dan karena yang kedua karena masalah PD. Ya, untuk para member baru misalnya dia kan masih baru jualan baru minum shake sama fiber. Mereka belum punya PD yang tinggi untuk jualan ultimate gitu ya teman-teman. Nah, maksudnya di sini confidence, setiap member bisa mempromosikan, menjual setiap satu kaleng shake seperti itulah kurang lebih, ya kan? Nah, mari kita lihat teman-teman, 7-day trial pack untuk kita nih, untuk kita yang menggunakan demo keren, harganya kan 420.000 teman-teman. Ini kita ajarkan ke konsumen kita 7 kali pemakaian atau buat 7 hari, pagi dan malam, pagi malam, itu kurang lebih biaya per kali minumnya adalah Rp30.000 dan kita mendapatkan volume poinnya sekitar 18,4 untuk penjualan satu kaleng shake. Betul ya teman-teman? Nah, ini adalah profitnya. Kalau kita fokus, Anda dalam posisi diskon manapun, saya di 50%, saya bisa membayangkan saya punya 10 pelanggan, saya punya profit jadi 1.790.110 kalau supervisor ya. Lalu kemudian upgrade customer di hari ketiga. Misalnya gini, setelah dia pakai shake, kita kan follow up nih, ya kan? Kita follow up di hari yang ketiga, kita bisa upgrade mereka. Upgrade programnya atau kita upgrade tawarkan menjadi member di Herbalife dengan cara HMP. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini adalah contoh Ultimate Plus. Ultimate Plus itu saya bacain teman-teman ya. Ultimate Plus itu harga retailnya adalah Rp3.334.000. Yang kita bilang di website Demo Keren itu adalah Turbo Ultimate. Nah, jadi Turbo Ultimate itu adalah ini satu paket Ultimate Plus. Misalnya nih teman-teman ya, misalnya nih dari 10 pelanggan kita yang beli shake aja, misalnya ada 3 orang deh yang memutuskan untuk upgrade. Iya deh Mas Awi, aku pengen deh cobain yang upgrade atau cobain yang lengkap nih. Misalnya nih ada dapat rezeki nomplok 3 orang beli Ultimate Plus, teman-teman. Berarti kan tinggal ngaliin 3 dikali 182,4 sama dengan 547 poin. Teman-teman. Ngomong-ngomong, mereka belinya dengan harga konsumen, bukan harga member, teman-teman. Betul-betul harga konsumen. Namanya ini topiknya topik retail ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merekrut konsumennya dengan HMP, itu namanya bukan retail lagi. Itu namanya wholesale. Ya, retail itu beli dengan harga mereka atau konsumen kita tuh belinya dengan harga konsumen, ya. Nah, jadi teman-teman, goalnya adalah kita punya 10 pelanggan, lalu pelanggan kita bisa ajak mereka di upgrade hari ketiga full program atau menjadi member, gitu ya. Nah, saya nggak tahu Anda sedang mengandut ilmu apa,
Tapi ini adalah ilmu 7-day trial pack. Maksud saya gini, ada kan yang ilmu yang dari beberapa alma mater Padepokan Persilatan gitu maksudnya, ya kan? Luar biasa ya. Kita ngomongin ini aja. Oke? Nah, mari kita lihat teman-teman. Dari 10 pelanggan kita, tadi kan 3 orang 3 orang upgrade jadi program yang lengkap gitu kan. Nah, kebetulan kita tawarkan ada 5 orang nih mau jadi member Herbalife. Iya Mas Awi, aku mau jadi member Herbalife supaya saya bisa beli produknya lebih murah gitu ya. Ya udah sini HMP kan ya. Teman-teman, nih saya kasih tahu sama teman-teman semuanya ya. Kita ada beberapa ilmu atau padepokan persilatan Anda belajar dari mana tuh, ada yang bilang begini. Kalau merekrut orang atau merekrut konsumen itu harus di HM dulu, gitu kan? Nah, tapi kalau metodenya si David Bevan dengan penjelasan yang seperti ini, ketika kita lagi membangun konsumen, nggak wajib untuk ke HM lagi, gitu. Karena HM itu bukan tempat untuk menciptakan volume point sekarang ini. David Bevan bilang seperti itu. Tapi pemahamannya begini, ketika misalnya 5 orang konsumen kita itu mau jadi member, setelah kita registrasiin teman-teman, kasih produknya sama dia, tapi satu tasnya itu jangan dikasih dulu. Ya, jadi kasih dia kartu membernya, produknya, sama shakernya kasih sama dia. Ya, tapi isi tasnya jangan dikasih dulu. Bilang sama dia, misalkan member saya yang namanya Feni ya. Mbak Feni, ini tasnya akan kami serahkan secara simbolis nanti ketika Mbak Feni hadir dalam pertemuan Herbalife Opportunity Meeting ya Mbak, gitu. Yuk kita bikin janji kapan Mbak datang ke Herbalife Opportunity Meeting, nanti akan kami berikan di sana gitu. Nah, nanti di HM teman-teman ada sebuah sesi ketika si presenter menjelaskan ini bagaimana caranya menjadi member Herbalife 536 800 gitu kan. Nah, mari kita sambut orang-orang yang sudah memutuskan untuk menjadi member Herbalife, silakan maju ke depan gitu kan, maju ke depan gitu. Terus mentornya masing-masing bawa HMP-nya, bawa tasnya gitu. Selamat ya, selamat ya, selamat. Udah. Terus si pembicara HM meneruskan lagi presentasinya. Oke, setelah ini ada 3 keputusan Bapak Ibu yang hadir ke HM. Ya, jadi untuk jadi member atau konsumen atau beli tiket STS gitu ya. Nah, jadi sekarang siapa tamu-tamu di HM itu? Tamu-tamu di HM adalah referensi yang diajak oleh Mbak Feni, teman-temannya dia, kenalan dia, atau kita punya calon member, kita bisa calon konsumen kita bisa ajak ke HM ya. Paham ya teman-teman ya, cara bekerja sekarang seperti itu. Membangun volume point yang kecil-kecil dulu. Oke? Nah, mari kita lihat. Ini Anda kan? Ini Anda. Sekarang dari kegiatan 10, Anda dapat 10 jual 10 trial pack. Anda dapetin 3 orang yang beli trial pack. Ini dia. Dia yang upgrade, Anda sekarang punya 5 member baru di diskon 25%. Oke? Nah, yang kita lakukan sama yang full member ini, kita gali referensinya. Bentar ya. Anda gali referensinya di sini. Orang-orangnya, siapa yang dia kenal di sini di bawah, siapa yang dia kenal di sini, siapa yang dikenal di sini. Kita gali referensinya. Sementara untuk mereka yang member, kita ajarkan ya kan pakai produk, lalu kita ajak ke STS. Nah, kalau kita misalnya punya NC, misalnya sekali lagi kalau punya NC, mereka yang setelah dari STS ternyata memutuskan untuk 500 volume point gitu ya, kita ajak aja nempel di NC kita. Kita bisa bilang sama Mbak Feni, ayo Mbak Feni setelah STS bisa memutuskan untuk 500 volume point. Jangan pusing-pusing ngabisin produknya. Ayo ke NC saya aja. Kita kerja bareng-bareng. Gitu ya. Bisa nempel, dia bisa kerja, dia bisa belajar sama kita bagaimana caranya Tanita dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kira-kira teman-teman 3-day
proses itu Awi ulangi lagi seperti ini, ya kan? Ya kan? Seperti ini. Ini kalau di UK itu bahkan sampai di stikerin seperti ini mobilnya ya. Oke. Nah, cuman saya perlu mengingatkan ada sebuah etika yang tidak diperbolehkan buat kita. It is illegal to display. Ini hukumnya ilegal untuk mendisplay atau mempromosikan harga atau informasi harga ke publik melalui Facebook atau Twitter, ya. Jadi kita nggak boleh mempromosikan apapun yang ada harganya, ya, di Facebook atau di Twitter. Pokoknya nggak boleh. Lalu kemudian kita juga tidak boleh menyebutkan turun, misalnya Anda bisa turun 1 kilo dalam 3 hari gitu, itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada angka. Paham ya teman-teman? Ini yang diwanti-wanti untuk melakukan itu, ya. Oke. Jangan lupa nanti mengukur, ya, menimbang dan mengukur. Nah, lalu kita bisa memulai untuk proses referensi dengan cara siapa yang Anda kenal di Facebook, ya. Minta mereka, ya kan, ask them if you can post and tag them on Facebook that they are starting 3-day weight loss trial. Ya. Nah, minta mereka, Mbak Feni bisa nggak ketika nanti mulai program 7 hari, coba posting ke Facebooknya, kemudian tag teman-temannya kalau mau, gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia kan sekarang kita lagi mulai apa? 21 day shake challenge kan. Nah, jadi itu juga bisa mulai sebagai untuk follow up-nya. Nah, kemudian follow up. Setiap hari kita follow up konsumen kita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari keenam, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Ya, biasanya masalahnya akan teratasi kalau misalnya kita bilang, aha, great, no problem, more water. Ya, follow up. Ini penting nih buat kita ketahuin. Sebentar ya, saya mau foto dulu. Penting ini. Karena kebanyakan member baru kita, karena mungkin jarang ke training, dia merasakan mencret-mencret dan segala macam. Sebetulnya gara-gara ini doang nih. Aha. Aha. Great. No problem. More water. Oke? Nah, ini dia. Kemudian menimbang, mengukur, dan penjualan, ya. Karena kan kita melakukan WE dulu di awalnya waktu presentasi, ya. Kemudian referensi lewat Facebook. Nah, kemudian teman-teman, karena kita dari DMO Keren, Anda sudah diberikan website keren, ya. Setiap website itu ada ininya nih, fatforfit.club. Depannya sorry, minum dulu. Di depannya selalu ada username Anda. Nah, ini tugas kita hanya mempromosikan website kita. Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun. Ya, kita nanti menyediakan desain-desain seperti ini untuk bisa Anda gunakan yang menarik supaya orang jadi tertarik gitu ya. Nah, ketika kita mempromosikan website kita, teman-teman, biasanya untuk pecah telur, maksudnya gini, pecah telur itu gini, maksudnya pecah telur itu Anda mendapatkan pemesanan pertama lewat website Anda gitu ya. Nah, biasanya ada 10 banding 1
ada 20:1 dan 30:1. Maksudnya gini, diperlukan 10 prospek dulu baru closing 1, 20 baru closing 1. Oke, kita ambil rata-ratanya deh. Rata-ratanya. Mas Awi misalkan ada tanya, biasanya berapa orang ya saya baru bisa dapatin closing yang pertama gitu ya. Oke, saya nggak mau ngasih janji-janji manis sama Anda, teman-teman semua. Tapi gini, kalau misalnya Anda masih baru, Anda juga masih belum trust-nya atau relationship itu masih betul-betul baru gitu ya, itu diperlukan 50 prospek teman-teman untuk Anda bisa closing 1 orang ya. Tapi perhatikan di Facebook Anda itu temannya banyakkan teman Herbalife atau bukan teman Herbalife. Ini juga mempengaruhi teman-teman kalau kita berpromosi di Facebook gitu ya. Makanya kalau misalkan Anda sudah keburu punya akun Facebook yang temenan sama orang Herbalife, jangan di-remove, kasihan. Mendingan Anda bikin akun Facebook baru aja yang memang khusus untuk ini, untuk membangun customer base. Ya, di situ Anda bisa temenan sama teman SD Anda, SMP, alumni segala macam. Dan ketika ada orang hebat mau temenan, jangan mau. Ya, karena akun yang baru ini Anda targetkan untuk edukasi, untuk follow up, untuk bikin grup dan seterusnya, ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan Anda juga nanti belajar gunakan Facebook fanpage dan Facebook Ads untuk mempromosikan website retail Anda, ya kan? Nah, jadi di Facebook itu ada cara untuk beriklan teman-teman, ya. Ada cara untuk beriklan, fanpage-nya juga ada dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada contoh salah satu tim saya, nggak tahu apakah dia sudah online malam ini atau belum. Mudah-mudahan kita mau dengar sharingnya dia ya. Nah. Kita mau telepon dulu orangnya. Halo. Kang Didit. Siap. Dirimu online kah? Baru online. Oh, Kang, tolong ceritain ke teman-teman, sharing aja. Gimana ceritanya bisa lakukan promosi 7 day trial pack dan dapat konsumen namanya Juwita? Halo, Gimana? ya, ngomong di sini apa di mana nih? Di sini aja nih, langsung gue masuk ke webinar room. Oh ya, halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama dulu ya Kang, nama, latar belakangnya, terus posisinya apa sekarang gitu, terus kenapa termotivasi sama 7 day trial pack yang di Bandung itu Kang? Oh ya. Monggo, silakan. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Perkenalkan nama saya Didit, latar belakang mantan pedagang warung makanan kaki 5 selama 12 tahun, kenal Herbalife 8 tahun yang lalu. Nah, saya tertarik dengan 7 days trial waktu saya ikut belajar dan ketemu dengan presiden tim dari Singapura ya. Nah, ya saya melihat ini sebuah kesederhanaan dalam kita memulai percakapan dengan calon konsumen kita. Jadi saya anggap ini seperti win-win solution karena mereka mencoba pun dengan dalam waktu yang nggak terlalu lama, hanya 7 hari. Mereka mencoba, apabila mereka suka mereka bisa lanjut, apabila mereka tidak suka mereka bisa berhenti. Jadi sangat menyenangkan kita menawarkan ke orang pun. Nah, yang saya lakukan setelah mereka suka, 3 hari saya sudah menjejali dengan bagaimana cara pakai minum shake yang benar. Kemudian belum akhir hari ke-7 saya sudah menawarkan member agar dia mau nggak untuk mendapatkan
hak diskon, jadi paket hemat. Nah, kemudian setelah mereka kita mau dengar sharingnya dia ya. Ya, nah setelah mereka menjadi member, kemudian saya ajarkan mereka untuk order sendiri, teman-teman, ke kantor Herbalife. Nah, biarkan mereka order sendiri, apapun yang mereka order itu terserah mereka. Kemudian kita beralih ke calon-calon baru lagi, sehingga bayangkan kalau kita memiliki 10 orang member baru dari 7 Days Trial ini, itu berarti kita memiliki tabungan poin dari mereka setiap bulan secara alami, teman-teman sekalian. Nah, itu sangat menyenangkan. Itu Mas Awi. Oke, Kang Didit. Jadi masih terus berproses ya, Kang Didit ya? Ya, betul. Masih terus dicoba, terus dibuat senang lah demo ini. Siap. Oke, Kang Didit, terima kasih sharingnya. Terima kasih. Ya, teman-teman, itu sharing dari Kang Didit. Sebetulnya ada satu lagi orang Depok ya. Coba saya telepon. Namanya Nataya. Nah, Taya. Ya, karena beliau ini juga sebentar ya, saya telepon. Nataya ini juga berhasil mendapatkan satu customer yang beli trial pack juga. Sebentar ya, saya telepon. Mudah-mudahan sih diangkat. Nataya, kalau kamu online malam ini tolong diangkat ya. Bentar. Emang saya nggak janjian sih bersama Natia buat nelpon. Oke, tidak diangkat, tidak masalah. Karena saya tahu hari ini Depok siang tadi ada STS, jadi mungkin mungkin kecapean atau bagaimana udah istirahat ya dan seterusnya. So, teman-teman semuanya, sebagai salah satu model kampanye kita, nanti kita akan bikin pin seperti ini tanpa tulisan Herbalife tentunya, karena kan bukan dibuat sama Herbalife ya. Jadi kita akan bikin 21 Day Shake Challenge Ask Me How. Jadi ini adalah salah satu bentuk kampanye yang kita lakukan. Teman-teman nanti kalau perlu pinnya minta sama saya ya. Nanti saya akan kasih detailnya seperti itu. Nah, baik teman-teman semuanya, ini adalah sharing dari Awi untuk webinar kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat banyak pencerahan, dapat inspirasi, dapat aha moment, bagaimana caranya bikin status yang bagus, ya, status di Facebook yang bagus, anatominya bagaimana, jam-jamnya untuk posting bagaimana, ya. Lalu kemudian tadi saya sudah kasih pemahaman tentang 7 Day Trial Pack. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab tanpa slide ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, silahkan ditanyakan dengan cara menuliskan di text chat ya. Nah, di sini sudah ada 128 orang yang online. Nah, teman-teman bisa melihat kalau ada Q&A, tab Q&A. Silakan. Ada yang mau tanya?
Slide-nya bisa. Iya, Dokter Willia. Angka yang tadi harusnya nggak boleh. Jadi nggak boleh pakai angka ya. Lukmanul Hakim, anatomi status FB yang menarik bagaimana? Tadi udah saya jelasin tuh Lukman. Jadi bikin penasaran ya, bikin orang penasaran dan pengen ngeklik. Cut Siva, mau tanya Om, satu kaleng shake biasanya untuk 11 hari. Bagaimana menjelaskan ke customer soal 7 hari trialnya? Ya, kan nggak apa-apa Cut Siva. Kita jelasin buat 7 hari kan bagus. Ya, tidak harus habis 7 hari, tapi bilang aja, Pak, ini sebetulnya untuk 11 hari, tapi Bapak bisa gunakan trial pack ini untuk 7 hari dulu. Oke? Gitu. Willia tanya, kapan timing bikin status edukasi, konyol, hard selling, motivasi? Makasih. Dok, saya tidak pernah bikin status yang hard selling, nggak pernah. Kalau Anda kalau dokter perhatikan status saya di Facebook, nggak pernah jualan hard selling, ya. Kebanyakan konyol, kebanyakan konyol, terus banyakan selengeannya, ya. Tapi kalau menurut saya ya, buat Dokter Willia nih, untuk teman-teman yang status backgroundnya itu dokter, luar biasa loh. Sebetulnya Anda itu bisa berbagi banyak ilmu Anda sebetulnya. Jadi untuk dunianya dapat, pahalanya juga dapat kalau niatnya untuk berbagi, untuk edukasi gitu ya. Luar biasa Dok. Tuh betul-betul luar biasa. Ya, contoh nih edukasi, teman-teman semuanya, pemirsa gitu ya. Saya mau bikin edukasi ini tentang mie instan gitu kan. Kenapa? Karena saya sudah pernah usus saya diambil gara-gara mie instan, usus saya lengket gitu. Itu luar biasa, yang bakal ngedengerin Dokter Willy yang ngomong tuh luar biasa. Ya, ya. Dwi Rizky Tirta Sujana, Mas Awi boleh dijelaskan kembali isi dari 7 Day Trial Pack? Iya, isinya adalah satu kaleng shake, shaker seharga 20.000, sama buku info produk, dan belum termasuk ongkos kirim. Ya, sip. Ari Diatmika, pernah dikomplain nggak isi link nggak sesuai dengan berita status? Sering. Nggak masalah kan? Gitu. Silakan teman-teman, agenda kita masih sampai jam 10 malam. Jadi Anda masih boleh banyak bertanya di sesi ini karena ini memang sesi untuk tanya jawab. Silakan, monggo. Willia, leads yang masuk banyak. Manage waktunya gimana? Kapan update? Kapan jawab BBM? Atau BBM cuma konfirmasi saja buat bisa telepon? Finalis, Mas Awi sebaiknya kalau bikin flyer 7 days trial kayak gimana? Apakah cuma pakai satu sisi saja? Apa yang efektif kita sampaikan untuk yang suka nge-like? Ya, untuk yang pertanyaan leads ya, pertanyaan yang leads nih. Bentar Om Agus ya. Untuk leads, nanti Dok, ketika fitur SMS sama fitur autoresponder sudah jalan, sebetulnya
waktu kita itu sudah diwakili oleh kedua fitur tersebut. Jadi yang pasti kita lakukan adalah kalau menurut saya ya, pertanyaan Dr. Wilya sebetulnya adalah menjalin relationship. Apalagi kalau misalnya leads kita itu berasal dari orang-orang yang cold. Cold market itu artinya orang-orang yang bukan orang yang kita kenal. Tapi kalau warm market atau pasar yang panas itu kan orang-orang yang kita kenal. Nah, jadi untuk orang-orang yang cold market yang berasal dari orang-orang yang nggak kita kenal, ketika mereka mengisi data di website kita seharusnya bisa langsung telepon tuh, Dok. Atau sebelum telepon kita SMS dulu. Halo Mbak Ayu, terima kasih ya sudah ngisi website saya gitu ya. Kapan ya enaknya saya bisa telepon, saya mau kenalan nih gitu. Oke ya. Jadi ditelepon, Dok. Ditelepon untuk apa? Untuk membuat relationship. Oke. Pertanyaan finalis tentang flyer. Sebetulnya ini kan pertanyaan tentang teknis ya. Teknisnya kalau misalnya kertasnya bagus, bisa bolak-balik juga nggak apa-apa. Kayak tadi kan Kang Didit coba 7 hari. Nah, di baliknya itu ada testimoni orang-orang yang memang sudah mulai program 7 hari. Mending begini teman-teman ya. Jangan pasang foto testimoni kalau memang foto testimoni itu bukan orang yang minum 7 hari. That's why kalau misalnya kita sudah punya, gini teman-teman, saya mau bikin grup untuk kita semua, untuk member Herbalife, di mana kita kan punya customer nih. Kita masukin semua konsumen kita ke dalam grup tersebut di Facebook, supaya mereka mendapatkan motivasi dari orang-orang yang ada di situ. Tapi perjanjiannya begini, karena yang kita masukkan ke dalam grup tersebut adalah orang-orang yang bukan member Herbalife, tapi konsumen kita. Di sini perlu kejujuran kita, etika kita, dan edifikasi kita gitu. Misalnya, saya tahu yang menginvite di grup itu adalah Dr. Wilya gitu, ya. Nah, siapapun kalau misalkan konsumen Dr. Wilya ya tanya sama saya, ya saya akan jawab. Tapi kalau untuk beli produk, saya kembalikan ke Dr. Wilya. Tapi kita akan bina di dalam grup yang sama gitu, di dalam grup Facebook yang sama. Oke, mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Agus Susanto, oh yang tadi ya, sebentar nanti saya tampilkan di belakangan aja ya. Hendra bertanya, Mas Awi, untuk program customer pakai shake-nya pagi dan malam ya. Terus untuk makan siang bagaimana? Apa ada takaran? Jadi customer bisa mendapatkan hasil maksimal jauh lebih mudah untuk closing ultimate atau member. Mas Hendra, topik kita malam ini adalah 7-day trial pack. Ya, 7-day trial pack. Jadi 7-day trial pack ini pagi malam menggunakan shake aja. Jadi kalau misalnya pagi dan malam kita mau bikin dia shake yang enak, kalau saya sih selalu menganjurkan konsumen saya minumnya 4 sendok makan shake. 4 sendok makan shake dicampur sama buah pisang dan havermut supaya lebih mengenyangkan gitu. Pagi sama malam, blender dengan es batu kan enak sekali. Saya ngomong begini aja udah ngiler saya, apalagi bikin gitu ya. Nah, jadi siangnya makan normal. Mark Hughes bilang begini, cut back. Cut back itu artinya kurangi. Jadi kalau misalkan kita biasanya makan 1 porsi nasi, ini kurangin setengah. Ya kan, daging kurangin setengah, seperti itu. Bukan di stop langsung ya, tapi dikurangi. Nah, itu setiap hari di follow up, air putih minimal 3 liter sehari ya, seperti itu. Winarni, kapan bisa dapatkan pin 7-day trial-nya? Ngomong-ngomong, siapa yang di sini kepengen pin-nya? Emang saya lagi bikin sih, tapi nanti kalau udah selesai saya kasih tahu ya. Belinya di mana? Oke, jadi tayangan yang tadi ya.
Yang no business itu ya, sebentar. Confidence. Sebentar. Sambil nunggu, ada yang mau tanya lagi? Ini boleh silakan kalau mau dilihat. Simple equation. No product result, no confidence, no conversation, no sales, no income, no business. Oh iya, Willia tanya, apa yang efektif kita sampaikan untuk yang suka nge-like status kita? Ya kita bilang aja begini, terima kasih jempolnya, gitu aja. Terima kasih udah kasih jempolnya. Tadi pagi sarapan apa? Itu aja. Teman-teman, kita kalau sebagai supervisor, lebih gampang mana jualan satu kaleng shake atau jualan satu paket ultimate? Kayaknya gampang jualan satu shake ya. Pertanyaan yang Ufi yang mana ya? Bentar lagi dilihat. Coba ditulis lagi di sini. Aku nggak kelihatan nih. Elis Nurwahyuni, kan tadi dijelasin. Mas Awi, kapan baiknya kita upgrade customer 7-day trial pack untuk beli program yang lain? 3 hari sayang. Di hari yang ketiga. Ibnu bertanya, follow up di demo keren lagi di develop, sekarang belum selesai. Sekarang tentang etika ya. Bentar, etika. Etika. Mana etikanya? Etika. Bentar ya, cari dulu. Oh, ini dia. Ini etikanya. Jadi tidak boleh mempromosikan apapun di Facebook dalam bentuk angka. Ufi, bagaimana cara mengajak 7 days trial pack di NC? NC kan sudah ada paketnya, Ufi. Mendingan pakai NC aja. Jangan campur-campur DMO-nya, ntar bingung. Kalau NC aja. Ada Silvi. Apa kabar Silvi? Oke, siapa tanya lagi? Adama Nur Faiz. Nih pertanyaannya bagus nih. Bagaimana jika ada customer atau teman kita yang bekerja di luar negeri tertarik dengan 7-day trial pack itu? Bagaimana caranya? Apakah ikut harga negara tersebut
Apa boleh dipaketkan JNE, pos, dan lain sebagainya? Nah, ini pertanyaannya nih, bagus nih. Teman-teman, kalau kita punya prospek yang dari luar kota atau luar negeri, kita cek dulu. Cek dulu apakah di negara tersebut sudah ada Herbalife atau belum. Sebentar. Maaf, lanjut ya. Jadi kalau kita punya prospek di luar negeri, kita cek dulu di sana ada kantor Herbalife atau tidak. Oke. Kalau tidak ada, misalnya di Dubai atau di negara Timur Tengah misalnya, atau di Mekah, di Madinah gitu ya, jangan sekali-sekali kirim pakai Tiki atau pos atau EMS ke sana teman-teman, ya. Karena kalau Anda lakukan itu berarti Anda sudah melanggar etika tentang kebijakan ekspor produk Herbalife. Karena kebijakan produk Herbalife itu tidak boleh diekspor. Tidak boleh dikirim ke negara yang belum buka Herbalife. Dan sanksinya bukan denda teman-teman, langsung diberhentikan kita. Nomor ID kita langsung dimati, langsung dipecat, langsung diterminasi, istilahnya seperti itu. Oke? Nah, tapi kalau misalnya di negara tersebut sudah ada Herbalife, misalnya di Thailand, di Singapura atau di Malaysia gitu ya, kita boleh buka My Herbalife, kita pesan produknya dengan negara tersebut, langsung dikirim aja ke negara itu. Kebetulan saya punya customer di Hong Kong, saya punya customer di Korea, saya punya customer di Taiwan, yang kebetulan mereka itu adalah TKI, pembantu rumah tangga, mereka pakai Herbalife dan bisa kalau negara tersebut sudah ada Herbalife-nya. Baik, yang lain bagaimana? Masih ada pertanyaan? 4 menit lagi kita selesai siaran tayang kita. Siapa di sini yang belum ikut gabung grup di Telegram? Solusi untuk yang negaranya belum ada Herbalife, bilangannya begini, kamu punya saudara nggak yang ada di Jakarta, yang mau ke Mekah atau mau ke Dubai? Saya hanya bisa kirim ke saudara kamu yang di Jakarta, tapi tidak bisa dikirim ke negara tersebut. Gitu. Ulfi, itu berarti kamu beruntung. Kalau misalkan kamu kirim ke Dubai dan nggak ketahuan, tapi kalau ketahuan kamu bisa langsung diberhentikan sama Herbalife. Mendingan kirim ke saudaranya dia, biar saudaranya yang kirim ke kakaknya. Kecil. 2 menit lagi teman-teman. Yes, ngomong-ngomong, saya ucapkan buat teman-teman semuanya selamat end of month besok. Selamat untuk end of month besok teman-teman.
end of month di bulan November ini penting sekali untuk Indonesia Spektakuler kualifikasinya, juga untuk Active World Team Qualification. Ya, kita sebentar lagi kita akan bikin grup untuk semua member Herbalife dengan satu misi ini di online. Kemudian customer group juga kita akan bikin, dan seterusnya. Ya, terima kasih teman-teman sudah online pada malam hari ini. Jika nanti masih ada pertanyaan, kita bisa bahas di grup Telegram juga boleh. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua.